Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami akan membahas pemecahan masalah vektor di kehidupan sehari-hari dengan menggunakan GeoGebra. Nah, apa itu vektor? Vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Akan tetapi, vektor tidak selalu membahas tentang besar dan arah. Ternyata, vektor memiliki banyak manfaat loh. Kira-kira apa saja ya? Yuk simak contoh aplikasi vektor berikut. Penerapan vektor yang pertama yaitu desain grafis. Dalam sains komputer, vektor digunakan untuk pembuatan grafis. Grafis adalah gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat. Dengan demikian, sumber gambar yang muncul pada layar monitor komputer terdiri atas titik-titik yang mempunyai nilai koordinat. Layar monitor berfungsi sebagai sumbu koordinat X dan Y. Grafis vektor adalah objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik-titik dan garis dengan menggunakan rumusan matematika tertentu. Contoh software yang menggunakan vektor adalah CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Penerapan selanjutnya yaitu penyeberangan perahu. Ketika perahu menyeberangi sebuah sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu dan kecepatan air. Selanjutnya, memanah. Dalam suatu kejadian, seorang pemanah menarik anak panah dari busurnya. Sebenarnya, arah anak gerak panah tersebut merupakan penjumlahan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Apalagi ya penerapan vektor selanjutnya. Nah, penerapan vektor juga terdapat pada saat kita menerbangkan layang-layang. Sehingga arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan. Dengan demikian, orang tersebut dapat melihat layangan lebih jelas karena ada pengaruh vektor. Nah, pernahkah kalian bermain jungkat-jungkit? Ternyata, permainan jungkat-jungkit juga merupakan penerapan vektor loh. Pada saat seorang anak bermain jungkat-jungkit pada bidang miring menggunakan gaya vektor, sehingga anak tersebut tidak jatuh dari bidang miring tersebut. Oh ya, apakah kalian tahu? Ternyata pada pengibaran bendera juga merupakan penerapan vektor loh. Ketika upacara bendera di hari Senin, pasukan Paskibra mengibarkan bendera dari bawah ke atas. Aplikasi vektor bendera seperti sudut 90 derajat. Bukan itu saja, pada bidang olahraga juga terdapat penerapan vektor. Contohnya terjun payung dan para layang. Di saat penerjun payung menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah pesawat, tetapi jauh melenceng karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Pada saat seorang melakukan olahraga tersebut, mereka akan terjun dengan kemiringan tertentu hingga menginjak tanah. Berikut salah satu contoh kasus penerapannya. Pada suatu sesi latihan militer, seorang prajurit terjun dari pesawat kemudian membentangkan parasutnya agar dapat mendarat dengan mulus di target. Lompatan mulai dilakukan pada koordinat L dengan titik 5, 8, 16. Kemudian bergerak lurus menuju target pada koordinat T dengan titik 8, 15, 0 dan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju markas yang berada pada koordinat M dengan titik 4, 2, 1. Misalkan perpindahan dari lompatan ke target dinyatakan dalam vektor R yang diwakili dengan ruas garis berarah LT, dan perpindahan dari target menuju markas dinyatakan dalam vektor S dengan ruas garis berarah TM. Tentukan jumlah arah perpindahan lompatan menuju target dan perpindahan dari target menuju markas. Yuk kita selesaikan permasalahan ini dengan menggunakan GeoGebra. Baik, di sini kita akan menyelesaikan kasus yang pertama dengan menggunakan GeoGebra. Pertama-tama kita buka GeoGebra-nya terlebih dahulu. Di sini bisa menggunakan GeoGebra aplikasi atau kita menggunakan GeoGebra online. Kita buka browser, kemudian ketikkan GeoGebra Classic.
Lalu kita pilih yang GeoGebra klasik. Selanjutnya, kita akan mengganti terlebih dahulu dari tampilan dua dimensi menjadi tampilan 3 dimensi dengan cara klik garis 3 yang ada tanda lingkaran dan segitiga ini. Kemudian kita klik titik 3. Setelah itu kita pilih 3 dimensi grafik. Maka tampilan 3 dimensinya itu seperti ini. Nah, yang 2 dimensi ini kita geser aja ke samping, sehingga tampilan 3 dimensinya menjadi lebih lebar dan lebih luas. Langkah selanjutnya, kita ketik ulang kasus yang telah disebutkan dengan cara mengklik bagian teks di sini. Kita klik, kemudian ABC teks. Nah, setelah itu kita klik pada bagian lembar kerja. Di mana saja, boleh di sini atau di sini, kita klik di sini. Kemudian kita ketik kasusnya. Kita ketik kasusnya, ini boleh disilang aja. Nah, di sini klik OK. Terlihat pada layar kalimat teksnya itu menjadi satu baris saja. Untuk mengubahnya menjadi satu paragraf atau bagian ke bawah, kita bisa klik move yang ini, kemudian kita klik lagi pada bagian kasusnya. Nah, ini akan muncul lagi teksnya kan. Selanjutnya kita enter bagian yang sekiranya sesuai untuk satu baris. Kita klik enter, kemudian di bagian di sini kita klik enter, lalu kemudian kita klik enter. Selanjutnya di sini kita klik enter, lalu di sini juga kita klik enter. Selanjutnya di sini kita klik enter, di sini juga kita klik enter. Nah, untuk mengubah fontnya, kita bisa mengklik B agar fontnya itu bold, kemudian I agar fontnya miring, lalu dua jenis ini, jenis fontnya, kita bisa klik serif agar fontnya lebih bagus. Nah, ini tergantung dari selera atau keinginan kita sendiri. Terus kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita bisa mengubah warna teks dan background-nya dengan cara mengklik bagian ini, kemudian klik warna. Nah, sini kita bisa pilih warna sesuai keinginan. Nah, ini untuk background-nya. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mengubah tulisannya, kita bisa klik foreground color. Kita klik warna hitam. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu, jika kita ingin mengecilkan teksnya, kita klik very small. Selanjutnya, diketahui pada soal, lompatan mulai dilakukan pada koordinat L, yaitu 5, 8, dan 16. Kita inputkan titiknya, titik L pada bagian input. L sama dengan 5,8,16. Dan kita enter. Selanjutnya, kemudian bergerak lurus menuju target pada koordinat T, yaitu 8, 15, dan 0. Nah, di sini kita buat T, yaitu 8,15,0. Lalu enter. Dan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju markas yang berada pada koordinat M, 4, 2, 1. Nah, kita buat M di sini, M sama dengan 4, 2, 1. Lalu enter. Misalkan perpindahan dari lompatan ke target dinyatakan dengan vektor F,
yang diwakili dengan ruas garis berarah RT dan berpindah dari target lain menuju markas dinyatakan vektor S dengan ruas garis berarah TM. Nah, selanjutnya kita perkecil gambarnya. Sehingga terlihat 3 buah titik yang sudah kita buat tadi. Lalu, klik icon line, kemudian vektor. Nah, di sini kita klik titik L, lalu titik T. Akan muncul di bagian input itu vektor baru, yaitu vektor U. Di sini bisa kita ganti, karena L ke T itu dilambangkan dengan R, kita ganti dengan R. Oke, lanjut. Kita klik bagian lain lagi, kemudian vektor, lalu klik titik T, kemudian arahkan ke M. Di sini akan muncul vektor baru, yaitu vektor U. Kita ganti namanya menjadi vektor S, karena vektor dari T ke M itu dimisalkan sebagai S pada soal. Selanjutnya, yang ditanya itu tentukan jumlah antara perpindahan lompatan menuju target dan perpindahan dari target menuju markas. Nah, perpindahan antara lompatan menuju target itu kan dari L ke T, itu sudah dilambangkan sebagai vektor R, dan perpindahan dari target menuju markas itu dari T ke M dilambangkan sebagai S. Sehingga yang ditanya itu jumlahnya, maka di sini bisa kita tuliskan R ditambah dengan S. Nah, akan muncul vektor baru, yaitu vektor negatif 1, negatif 6, dan negatif 15. Jadi, jumlah antara perpindahan lompatan menuju target dan perpindahan dari target menuju markas adalah negatif 1, negatif 6, dan negatif 15. Yang ditunjukkan oleh vektor yang ini, arah ke bawah. Jadi, begitulah penyelesaian dari kasus yang pertama. Nah, bagaimana? Setelah mendengarkan manfaat vektor pada bidang olahraga tadi, ternyata sangat banyak ya manfaat vektor dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu, vektor juga dimanfaatkan pada aplikasi yang sering kita gunakan, yaitu Global Positioning System atau yang biasa kita sebut GPS. Dalam navigasi vektor, berpengaruh besar terhadap keberadaan suatu lokasi ditinjau dari tempat seperti kendaraan, manusia, ataupun hewan. Teknologi ini disebut dengan GPS. GPS menerapkan prinsip vektor sebagai penunjuk arah atau navigasi jika hendak menuju ke suatu tempat. Pada GPS, terdapat fitur waktu untuk mengetahui berapa lama seseorang bisa sampai pada tujuannya. Nah, berikut salah satu contoh kasus penerapannya. Kota D terletak di antara kota A dengan koordinat 2,3 dan kota B dengan koordinat 7,8 dengan perbandingan AD banding DB sama dengan 2:3. Hitung waktu tempuh sebuah mobil yang berangkat dari kota C dengan koordinat negatif 1, negatif 2 menuju kota D dengan kecepatan 2,5 meter per sekon. Pada kasus ini, kita diminta mencari berapa lama waktu yang diperlukan suatu mobil untuk menempuh jarak dari beberapa kota dengan menggunakan GeoGebra. Berikut penyelesaiannya. Yang pertama, kita masukkan soal pada GeoGebra dengan mengklik icon slider ini, dan kita pilih yang teks. Nah, sekarang kita masukkan soalnya. Oke, sekarang kita akan mengganti warna background pada soal ini. Kita klik ini. Nah, kita pilih warna hijau. Untuk tulisannya berwarna hitam. Pada soal, diketahui koordinat titik A adalah 2,3. Jadi kita misalkan kota A sebagai titik A. Sama dengan 2,3. Dan
kota B dengan koordinatnya itu 7,8. Kota B ini kita misalkan dengan titik B. 7,8. Lanjut, kota C kita misalkan dengan titik C dengan koordinat -1, -2. Jadi, pada soal ini kan yang belum diketahui itu adalah titik D. Jadi, kita akan mencari titik D dari perbandingan yang diberikan pada soal, yaitu jarak kota AD berbanding kota DB itu adalah 2:3. Nah, jadi untuk menghitung kota D itu sama dengan 2 kali koordinat titik A ditambah 3 kali koordinat titik B dibagi 5. Nah, didapatlah koordinat titik D itu 5,6. Sekarang kita akan lanjut untuk mencari jarak antara titik C dan D melalui vektor posisi, yang mana kita misalkan titik E itu berada di 0,0. Kita klik poin di 0,0. Sekarang kita akan menentukan berapa nilai dari vektor CD, yaitu dengan kita membentuk vektor EC, kemudian vektor ED. Kita klik line, pilih vektor, titik E ke C. Sekarang dari titik E ke D. Nah, karena sekarang kita akan mencari panjang vektor CD, maka kita tarik dari titik C ke D terlebih dahulu. Kita ganti dulu, ini adalah CD. V ini kita ganti dengan ED. Vektor ED, oke. Kita zoom. Nah, sekarang untuk mengetahui berapa panjang dari vektor CD ini, maka kita klik angle. Kita pilih distance or length. Dan kita klik vektor yang ingin kita ketahui berapa panjangnya, yaitu vektor C ke D. Nah, didapatlah panjang vektor CD itu adalah 10. Jadi, rumus untuk mencari waktu itu kan jarak per waktu. Dengan GeoGebra, kita sudah dapat bahwa jarak dari C ke D itu adalah 10 meter. Nah, yang sementara yang ditanya pada soal itu, hitung waktu tempuh sebuah mobil yang berangkat dari kota C menuju kota D dengan kecepatan 2,5 m/s. Nah, rumus untuk mencari waktu itu adalah jarak per kecepatan. Jadi, jaraknya udah dapat 10 meter dan kecepatannya itu adalah 2,5 meter per sekon. Nah, didapatlah waktu tempuhnya itu adalah 4 detik. Jadi, waktu tempuh yang dibutuhkan dari kota C ke kota D itu adalah 4 sekon. Wah, sangat menarik bukan? Vektor banyak manfaatnya ternyata. Tunggu dulu, masih ada loh penerapan vektor, yaitu pada pesawat terbang. Penerapan vektor juga dimanfaatkan dalam transportasi udara.
Air Traffic Service atau yang biasa kita sebut ATS merupakan pelayanan lalu lintas udara yang berfungsi mengatur lalu lintas pesawat terbang yang menggunakan prinsip vektor. Tujuannya adalah untuk menghindari kecelakaan pada penerbangan. Selain itu, pesawat terbang yang ingin terbang dan mendarat juga menggunakan metode vektor, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, tetapi melalui arah vektor yang disesuaikan. Dengan demikian, orang-orang yang berada di dalamnya pun tidak jatuh atau terombang-ambing. Mari kita analisis gaya-gaya yang bekerja ketika pesawat sedang terbang. Ada 4 gaya yang bekerja, yaitu gaya dorong, gaya hambat, gaya angkat, dan gaya berat. Berikut salah satu contoh kasus penerapannya. Pada saat sebuah pesawat udara terbang dengan kecepatan 300 km per jam ke arah utara, ada angin yang bergerak dengan kecepatan 40 km per jam ke arah 30 derajat dari arah utara. Soal yang pertama, A. Nyatakan kecepatan pesawat udara dan kecepatan angin sebagai vektor. B. Tentukan kecepatan pesawat udara yang sebenarnya dalam bentuk vektor. C. Tentukan besar kecepatan pesawat udara. Yuk, mari kita gunakan GeoGebra untuk memecahkan masalah ini. Kasus yang ketiga. Untuk pertama kali, kita akan membuatkan soal pada lembar kerja GeoGebra ini. Klik icon ABC ini, kemudian pilih teks, kemudian klik pada area kerja GeoGebra, maka akan muncul kolom teks seperti ini, kemudian kita ketikkan soal. Supaya pada lembar soal itu kolom teks tidak terlalu panjang, maka kita harus mengenterkan setiap bagian kalimat ini. Kemudian kita klik OK. Untuk mengganti background atau mengganti warna tulisan, kita bisa gunakan Move. Klik gambar kursor, kemudian pilih Move, kemudian klik pada soal, kemudian kita bisa membuatnya jadi bold. Kemudian di sini kita bisa memilih warna, yang ini untuk background teks, yang ini untuk warna teks. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah titik A sebagai titik awal pergerakan pesawat udara. Kemudian pilih gambar ini, pilih vektor, kita gambarkan misalnya vektor. Yang pertama adalah pergerakan pesawat, kemudian ada vektor kedua sebagai pergerakan angin dengan kecepatan 40 km per jam ke arah 30 derajat dari arah utara. Di sini kita sudah mempunyai dua vektor, yaitu vektor U dan vektor V. Kemudian kita tarik garis dari titik ujung vektor V ini sejajar dengan vektor U. Kita bisa menggantinya dengan garis putus-putus, ganti jadi warna oranye. Kemudian kita juga menarik garis dari titik ujung vektor U, sehingga resultan dari vektor U dan vektor V itu adalah garis yang ditarik dari titik pangkal titik A menuju titik D. Ganti warnanya jadi warna ungu. Ganti garisnya. Nah, perlu kita ingat bahwa vektor W itu sejajar dan sama panjang dengan vektor U. Vektor A juga harus sejajar dan sama panjang dengan vektor V. Vektor B itu sama dengan U ditambah V. Kita move dulu, letakkan pada garis ini. Nah, selanjutnya kita buatkan pertanyaan yang pertama. Kita ganti warna background-nya dulu. Nyatakan kecepatan pesawat udara dan kecepatan angin sebagai vektor. Kita mulai dari kecepatan pesawat udara.
Kita misalkan kecepatan pesawat udara adalah vektor U, maka vektor U itu sama dengan 0i tambah 300j. Sehingga vektor U sama dengan 300j. Selanjutnya, kecepatan angin. Misalkan kecepatan angin itu sebagai V. V sama dengan 40 cos tambah 40 sin theta J. V sama dengan 40 cos 30i tambah 40 sin 30J. Sehingga V sama dengan 40 kali setengah akar 3i ditambah 40 kali setengah J. V sama dengan 20 akar 3i ditambah 20J. Untuk pertanyaan yang B, tentukan kecepatan pesawat udara yang sebenarnya dalam bentuk vektor. Kita misalkan kecepatan pesawat udara sama dengan V. Nah, kita tahu bahwa V sama dengan U ditambah V. Nah, dari soal pertama kita ketahui bahwa vektor U itu sama dengan 300J. Sehingga V sama dengan 300J ditambah vektor V itu 20 akar 3i tambah 20j. Nah, kita bisa menjumlahkan vektor yang sama. Sehingga V sama dengan 20 akar 3i ditambah 320j. Sehingga kecepatan pesawat udara yang sebenarnya dalam bentuk vektor V sama dengan 20 akar 3i ditambah 320j. Selanjutnya untuk jawaban yang C. Tentukan besar kecepatan pesawat udara. Besar kecepatan pesawat udara ini akan sama dengan panjang W. Panjang W sama dengan akar 20 akar 3 kuadratkan ditambah 320 kuadratkan. Sehingga panjang W sama dengan akar 1200 ditambah 102.400. W sama dengan akar dari 103.600. W sama dengan 321,87 km per jam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar kecepatan pesawat udara adalah 321,87 km per jam. Demikianlah proyek kelompok 5 tentang pemecahan masalah vektor dalam kehidupan sehari-hari menggunakan GeoGebra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.